Kalau saya yang pertama itu organik itu adalah tugas kenabian. Halo, berjumpa sama saya Budi Baskoro di acara yang kami beri nama Podcast Laman Kita. Laman Kita itu adalah kumpulan kami yang akan memproduksi sejumlah konten baik tertulis atau video tentang ya masalah-masalah yang mungkin dianggap tidak terlalu penting di luar sana tapi kami merasa penting, tentang kampung, tentang budayaan, tentang pariwisata, tentang apa saja. Dan di edisi pertama ini saya mengundang Bang Rasdi Wangsa. Apa kabar Bang Rasdi Wangsa? Baik, baik, baik. Ya, Bang Rasdi Wangsa ini eh, apa ya, lebih tepatnya saya menyebut Bang Rasdi eh, fasilitator ia juga di kegiatan masyarakat, kemudian juga pecinta lingkungan juga kayaknya ya Bang ya. Pengembara komunitas lokal. Pengembara komunitas lokal, beliau biasa mendampingi komunitas lokal. Dan terakhir di komisi halaman kita Bang Rasdi pernah secara bekerja cukup lama, setahun lebih Bang ya, bersama Swiss Contact ya. Swiss Contact dalam pengembangan pariwisata di daerah ini. Kita mungkin akan berbicara seputar itu. Gimana Bang Rasdi setelah tahun 2017-2018 di Pangkalan Bun melihat perkembangan pariwisata, terutama juga pariwisata yang berbasis komunitas atau based tourism community Community based tourism ya. community based tourism di sini, apakah ini ide yang terlalu muluk-muluk, yang terlalu sulit untuk diwujudkan, yang terlalu latah? Kan di mana-mana orang ngomong pariwisata nih Bang, dikit-dikit punya hutan kelihatan bagus pariwisata, punya air terjun kelihatan bagus pariwisata, padahal mungkin di tempat lain ada yang lebih bagus. Seberapa mungkin pariwisata berbasis komunitas ini bisa kita kembangkan, terutama di daerah Pangkalan Bun ini, Kota Waringin Barat, atau di Kalimantan lah secara umum? Iya, jadi saya kira kalau kita mau kembali ke ketika saya 2 tahun yang lalu mengembangkan community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat, perkembangannya saya kira cukup mengembirakan, terutama misalnya ketika saya balik lagi sekarang ada yang 2 tahun lalu kami tinggalkan, kemudian sampai hari ini lumayan perkembangannya. Artinya kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan wisata itu menurut saya itu ada di Kumpai Batu Atas, itu teman-teman petani kopi itu, terus ada teman-teman di Danau Masorayan, itu mereka sampai hari ini sudah dapat HKM dari KLHK, mereka sudah bisa mulai mengembangkan bagaimana wisata ekowisata di danau tersebut. Juga teman-teman kita di Lamandau ya, itu mereka sampai hari ini masih eksis dan berkembang. Tapi mereka berkembang juga lebih karena bukan harus ada bantuan, kalau dulu mungkin dari salah satunya Swiss Contact atau dari pemerintah atau pihak manapun kan. Iya, ya menurut saya salah satu kata kunci dari community based tourism itu adalah bagaimana kelompok masyarakat itu bisa secara mandiri berinisiatif untuk mengembangkan kelompoknya. Nah, itu sebenarnya banyak ya, sejauh yang saya tidak hanya di wisata ya, saya juga mendorong untuk tema-tema komunitas yang lain. Kata kuncinya adalah bagaimana kelompoknya yang kita dorong inisiatif kemandiriannya. Artinya memang pun tidak ada intervensi proyek dari pihak lain, kalau dasar-dasar berkelompoknya itu kuat, maka walaupun pelan mungkin, tapi itu kelihatan ada grafik peningkatan mereka. Seperti di Masorayan sekarang juga ya. Ya. Oke. Tapi seberapa besar pengaruh bahwa memang kebetulan di Kota Waringin Barat ini juga menjadi salah satu destinasi utama pariwisata, khususnya kalau lihat skop Kalteng atau Kalimantan saja, terutama pariwisata dunia karena faktor eh, konservasi orang hutannya di Tanjung Puting. Kalau tidak ada itu mungkin lebih sulit atau gimana? Ya, itu kan sebenarnya menurut saya saling melengkapi. Artinya kalau kita bicara uh, wisata, maka turis manca dan domestik itu harus akan saling melengkapi, dan itu dalam strategi kita untuk mengembangkan wisata, dua-dua itu harus kita 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 tangkap, karena
kalau kita lihat misalnya kondisi sekarang pandemi COVID ya, Corona, itu sama sekali turis mancanegara nggak bisa masuk. Artinya yang bisa datang itu adalah paling tidak turis domestik. Nah, itu artinya ini juga satu kata kunci di dalam pengembangan wisata adalah bagaimana kita tidak hanya bertumpu pada wisatawan mancanegara, tetapi sebenarnya potensi wisatawan domestik itu sangat besar juga. Apalagi kita bicara penduduk Indonesia ya. Iya. Mungkin supaya lebih spesifik dan siapa tahu berguna bagi teman-teman pelaku wisata di komunitas Bang ya. Saya ingin mendengar saran atau catatan dari Bang Rasdi. Kita sebut saja Kumpai Batu, Masorayan, atau Lopus dan sekitarnya yang pernah didatengin itu. Melihat kondisi sekarang, apa yang harus dilakukan lebih lagi supaya membangun pariwisata berbasis komunitas ini betul-betul bukan hanya omong kosong seperti itu. Ya, salah satu kata kuncinya adalah kalau saya sering menyebutnya dengan istilah pariwisata berbasis livelihood komunitas. Ya. Jadi kalau kita lihat Kumpai Batu atas itu livelihoodnya salah satunya adalah kopi Liberica. Ya. Itu memang sumber mata pencarian mereka. Artinya ada turis atau tidak ada turis itu tetap jalan, mereka tetap berdasarkan. Bisa jual kopi ya. Tetap bisa jual kopi. Ya. Juga Masorayan harusnya yang kita dorong adalah bagaimana pengembangan misalnya sumber pencarian mereka adalah sebagai nelayan. Itu lalu untuk yang Lopus bagaimana mereka tetap bisa berladang secara organik misalnya. Jadi sumber livelihood mereka harus itu yang menjadi basis untuk pengembangan wisata. Pengembangan paket wisata harus berbasis itu. Nah, itu menurut saya satu kata kunci untuk sustainability satu usaha wisata, pengembangan wisata. Banyak tempat di Indonesia saya kira kita bisa berkaca ya. Dan itu sebenarnya kalau saya kebetulan juga pernah berkunjung ke beberapa negara termasuk Korea, Cina. Diceritakan dikit dengan ya itu mereka itu livelihood di sana itu mereka mendorong bagaimana masyarakat di pedesaan itu mengembangkan pertaniannya. Jadi secara normali itu. Tapi itu sinkronkan dengan memang paket wisata. Iya, jadi ada dorongan yang kuat dari pemerintahnya untuk bagaimana pertanian mereka livelihood dari masyarakat di sana itu berkembang. Terus ini ada paket wisata yang mengkombinasikan antara pertanian dengan budaya misalnya. Kan artinya kalau kita bicara komunitas lokal maka mereka punya kearifan lokal, kearifan tradisional itu yang merupakan satu kesatuan. Jadi ketika kita bicara misalnya padi, maka ada ritual dalam proses pertanian itu yang menjadi kultur kebudayaan mereka. Bisa dipertunjukkan. Bisa dipertunjukkan menjadi bahan, ada nilai-nilai itu sebenarnya yang jadi satu kesatuan sampai kemudian ya basisnya harusnya memperkuat itu wisata menjadi semacam tambahan bagi peningkatan ekonomi kesejahteraan mereka. Nah, banyak problem ya ketika orang hanya melihat unsur budayanya saja, melepaskan keterikatan basisnya dari kebudayaan komunitas lokal itu sendiri. Ya, teman-teman perlu teman-teman ketahui kita sekarang ini minjam tempat di Kahawa Roastery. Kahawa Roastery ini salah satu pusat pegiat kopi, memproduksi kopi menjadi kopi siap saji, ada kafenya juga, dan mereka di sini salah satunya memakai single origin dari Kumpai Batu, Bang ya. Iya, ini mungkin di masa pandemi yang sedikit banyak masih bisa membantu teman-teman di Kumpai Batu yang bertanam kopi Liberica di sana. Mungkin itu yang dimaksud kaitan antara livelihood dengan pariwisata tadi contohnya, Bang. Iya. Jadi jadi kalau kita lihat misalnya ini kopi dari KBA Liberica dari Kumpai Batu Atas. Ya. Ini artinya relasi antara komunitas atau kelompok di desa itu ketika dia melakukan pemasaran produk juga terkait dengan para pihak jejaring yang menjadi saluran pasarnya, tidak hanya produknya, tetapi juga bagaimana paket-paket wisata. Artinya sejauh yang saya tahu, Kahawa ini sejak awal juga menjadi semacam saluran pemasaran untuk produk Liberica. Kahawa tidak hanya berbisnis, tapi juga ikut mendorong tumbuhnya petani kopi di sana yang dulu hampir
hampir Ya, kolaps ya. terkolaps. Iya, iya. Ya termasuk misalnya ketika turis datang, ketika turis ke outlet Kahawa, maka itu bisa akan nanti sampai ke dia berkunjung ke desa wisata. Ini Itu relasi. kaitannya nanti Iya, dengan tour operator juga iya, kan iya. ya yang membawa turis ke sana seperti itu Bang. Mm. Tapi saya lihat seringkali kalau mencari Liberica tidak mudah. Kahawa oke. Satu dua kafe ya. Sekarang kedai kopi ini menjamur di Pangkalan Bum. Sepertinya sudah lebih dari 20-an kedai kopi yang sebenarnya cukup eksklusif dengan harga yang ya mungkin 5-10 tahun lalu belum terbayangkan minum kopi satu gelas begini kita bayar 20.000, 15.000. Tapi sekarang ternyata eksis kedai kopi. Nah, mencari Liberica itu tidak mudah. Iya, Artinya ini tantangan mungkin bagi komunitas. Bagaimana menyediakan bahan baku, bean-nya atau cherry-nya supaya mampu melayani permintaan yang mungkin cukup tinggi. Nah, di Kumpai Batu sendiri kondisinya terakhir seperti apa? Terakhir saya ke sana di Kumpai Batu atas sendiri itu sudah mungkin hampir 5.000 sampai 10.000 bibit yang mereka sebarkan, dan itu ditanam di berbagai tempat, tidak hanya di Kumpai Batu atas tapi juga sampai bahkan ke misalnya kabupaten lain. Artinya ini sebenarnya satu perkembangan yang ya menurut saya menggembirakan kita semua. Artinya Kalimantan yang dalam hal ini Libericanya cocok dengan tanah dan iklimnya itu rendah Bang ya. Ya, itu bisa menjadi satu potensi ekonomi bagi pembangunan komunitas petani di Kalimantan. Itu Kumpai Batu. Yeah. Tapi sebelum kita beranjak ke Masorayan dan tadi Lopus yang kampung komunitas Dayak mungkin ya, apa masih kelemahannya? Rasa kopi Bang. Menurut Bang Rasdi, ini kopi tadi kita olah dengan Americano ya, tapi dengan biji kopi Liberica. Jujur aja, kekurangannya apa? Kalau masih ada kekurangan yang perlu untuk perbaikan. Kalau Liberica nih di luar sana, orang tuh hanya kenal Arabica, Robusta. Bahkan mungkin kalau ada yang ketiga apa? Excelsa. Iya. Excelsa. Iya. Liberica hampir-hampir tidak terdengar. Padahal ada ya di Indonesia Jambi ya, produsen paling besar Liberica, dan ternyata Liberica ini sebenarnya tumbuh juga di tempat lain seperti Kalimantan yang berlahan datar rendah dan gambut sebagian seperti itu. Apa yang harus diperbaiki dari biji yang satu ini nih, yang hanya 2% mungkin di Indonesia dibanding Arabica atau Robusta? Kalau sampel yang ini saya kira ada cita rasa lain yang masuk ke dalam biji kopinya. Cita rasa lain artinya di cita rasa aslinya itu ada termasuk dengan cita rasa lain. Nah, ini artinya kita harus bisa menelusuri ke kebunnya. Karena pengelolaan di dalam kebun kopi itu sendiri itu banyak hal yang mempengaruhi cita rasa kopi. Nah, itu kalau sampel ini ya. Tapi kalau secara umum dia termasuk yang di KBA, Kumpai Batu Atas ya, itu memang kan tidak mudah ya. Petani yang tidak terbiasa menjaga mutu, lalu kita ajak, sekarang kita mulai processingnya benar, lalu kita punya catatan-catatan bahwa sumber biji kopi itu dari petani ABC. Mutu, saya kira saya secara pribadi mulai Liberica, Arabica, Robusta sampai Excelsa itu 4 varietas besar kopi di dunia yang masing-masing punya keistimewaan rasa. Yang mempengaruhi kenapa dia jadi enak tidak enak misalnya itu kita bisa lihat mulai dari lahannya, proses di lahannya sampai proses perawatan tanaman, pasca panennya, ketika dia dijemur, dipetik, itu kan sebenarnya standar dalam budidaya kopi itu sudah sangat jelas ya. Tapi kan itu membangun kebiasaan itu di tingkat petani itu bukan hal yang mudah. Apalagi di Kumpai Batu baru ya. Iya. Jadi teman-teman sebelum ada intervensi dari teman-teman di sini, berbagai komunitas sebenarnya, tidak hanya Bang Rasdi, ada di Kahawa Roastery,
yang berani ngambil risiko untuk jualan kopi di awal yang dari harganya waktu itu 20-an ribu Bang ya. Sampai kemudian Desi pemilik Kahawa, mungkin di lain edisi kita akan wawancara dia. Itu berani membeli 40.000 per kilo lalu 60.000. Tapi tuntutannya kan tidak sekedar beli ya, memilah biji yang terbaik, yang bagus, yang memenuhi standar itu tadi. Di peminat kopi berani untuk membeli lebih mahal. Nah, apakah memang seperti itu dan bagaimana menjaga ini? Karena ngeri juga kadang mendengar berita di produsen kopi besar pada suatu waktu bisa saja harga kopinya itu jatuh. Iya, artinya proses untuk membangun sistem kontrol mutu di kelompok tani itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya ketika mereka sudah mulai masuk pasar, maka ini harus mereka jaga. Nah, itu yang sesungguhnya selalu saya paling tidak ketika berbicara dengan teman-teman petani, mutu itu penting dijaga. Ketika mutu kita sudah tidak dipercaya pasar, maka untuk membangun pasar itu sulit lagi kan begitu. Intervensi yang lebih besar di luar kuasa komunitas tani misalnya harusnya dilakukan oleh siapa? Dalam konteks meningkatkan mutu dan produktivitas kopi ini di tingkat petani ini. Kan mereka nggak bisa dong hanya kita rame-ramekan sesaat di media sosial, tapi kontinuitasnya begitu satu dari dua kita punya masalah mereka selesai, begitu satu dari dua petani punya masalah lalu kopinya tidak berlanjut. Ya, saya kira pemerintah daerah menjadi salah satu kunci. Apa yang harus mereka lakukan dengan situasi? Pertama, menurut saya bagaimana grand strategi pemerintah daerah melihat kopi Liberica sebagai potensi ekonomi yang sangat besar. Bahkan di awal-awal 2 tahun yang lalu ketika kita bicara di Desa Kumpai Batu Atas, kita sampai bermimpi kopi Liberica ini kita pamerkan di pameran Biofach di Jerman. Itu pameran organik terbesar di dunia. Artinya kalau kita bisa bawa organik. Jadi harus organik. Artinya ada pasar organik yang memang itu pasar khusus yang dari segi harga itu dia punya harga premium. Oh ya, Kumpai Batu ini teman-teman memang sejak awal teman-teman ikut meramaikan, mendampingi di sana, mereka bisa menerima untuk konsen atau mulai membangun kopi mengelolanya secara organik, Bang ya. Iya. Kenapa harus organik sebenarnya? Apakah karena harga yang lebih bagus atau juga karena faktor ya lebih ramah lingkungan segala macam? Kalau saya yang pertama itu organik itu adalah tugas kenabian. Tugas kenabian. Kenapa saya bilang tugas kenabian? Karena sebagai petani. Ya, sebentar. Sebelum saya lanjutkan, saya mungkin sedikit paham Bang Rasdi menyebut tugas kenabian. Beliau ini mantan direktur eksekutif Bang ya, CEO dari Aliansi Organik Indonesia, sebuah lembaga yang sempat besar. Masih besar hari ini. Baru kemarin kami rapat umum anggota yang setiap 3 tahun sekali. Iya. Yang jaringannya internasional. Mereka lah yang bertanggung jawab kalau mempromosikan kopi organik dari tingkatan petani sampai ke tingkatan pasar di dunia ya. Seharusnya nih berani ya petani. Iya. Karena dukungan jaringan seperti ini. Walaupun Bang Radhi sekarang sudah tidak lagi di badan pelaksana enggak, tapi sebagai anggota di Aliansi Organik tetap. Aliansi Organik Indonesia. Oke. Lanjutkan tadi Bang penjelasan kenapa jadi ini disebut sebagai tugas kenabian kenabian organik ini. Bagi saya, bagi teman-teman di Aliansi Organik, pertanian organik itu tugas kenabian. Kalau Jokowi barusan ikut webinar AOI, dia bilang ikut webinar AOI. Iya. Okay. Itu pertanian organik adalah pertanian masa depan. Jadi kalau kita masa kini ya harusnya mulai masa kini ya. Iya, sudah masa depan. Jadi kalau kita mau maju harus pertanian organik, bukan pertanian yang lain. Kembali ke soal tugas kenabian, menurut saya, kenapa saya sebut tugas kenabian? Karena sebagai petani organik, kita menyediakan makanan yang sehat buat masyarakat. Oke, lebih sehat. Sehat, artinya kalau kita tidak ada bahan kimia. Artinya kalau kita produksi pangan, beras, sayur dengan bahan kimia, maka kita meracuni masyarakat. Artinya ini kan
kita kalau teman-teman dari itu ini tugas kenabian, artinya kita itu yang paling tinggi levelnya menurut saya. Di samping misalnya kedua bahwa dengan pertanian organik lingkungan kita lebih terjaga karena kalau lebih sehat, karena kalau pertanian tidak organik itu pestisida kimia itu bisa merusak lingkungan kita. Jadi kalau misalnya ada kebun disemprot kimia itu lari ke sungai, maka semua ikan-ikan mati. Jadi secara umum itu lingkungan rusak. Dampak kimianya. Ya. Dan secara internasional itu sudah, kalau kita bicara internasional ya, negara-negara luar sudah bahkan menetapkan organik sebagai mandatori, bukan voluntary lagi. Mandatori. Wajib. Itu saya kira kenapa misalnya kembali ke Kopi Librika tadi, dari awal ketika saya ke sana, saya mendorong dimanapun ketika saya termasuk yang sekarang misalnya untuk kelapa organik di Desa Sabuai. Oh, ada juga ya di Ada juga. Kita artinya prinsipnya tadi kembali ke pengembangan wisata itu adalah berbasis livelihood. Jadi mata pencarian utama mereka di sana, sehingga ketika turis tidak datang, hidup mereka masih tetap stabil. Harga produk organik relatif lebih tinggi ya dibanding yang berbahan kimia. Iya. Tapi juga lebih sulit perawatnya. Melakukan syariat prosedur organiknya itu tidak boleh sembarang membakar mungkin. Dengan kondisi petani kita sekarang yang sudah terhegemoni dengan revolusi hijau ya sejak tahun 80-an yang harus semua. Sebentar Bang, sedikit dijelaskan secara singkat untuk terutama pemirsa milenial, revolusi hijau. Saya dulu sempat juga sih dengar, cuman kan itu istilah tahun 80-an ya. Iya. Zaman swasembada beras ya. Yang dibangga-banggakan. Iya. Tapi ternyata punya dampak. Iya, dampak yang sangat kuat terhadap lingkungan kita ya. Revolusi hijau itu. Ya, itu ditandai dengan kebijakan pemerintah kita untuk bagaimana Indonesia swasembada pangan. Jadi produksi sebanyak mungkin. Dari produksi itu maka kemudian memakai pupuk kimia, bahan kimia yang sangat berlebihan. Itu kira-kira kenapa? Ya itu berbahaya. Dengan kondisi itu petani kita sudah sangat sekian lama dengan budaya kimia, hegemoni pikiran bahwa kalau bertani itu harus pupuk kimia. Padahal sesungguhnya jauh sebelum tahun 80-an revolusi hijau, petani-petani tradisional kita tanpa itu bisa survive, bahkan aman-aman aja. Bahkan kalau saya barusan tadi malam di Desa Sabuai ngobrol dengan satu bapak, dia sudah berusia 62 tahun. Saya baru 52 ya. Ada teman satu lagi itu baru 32 bahkan 25. Kami bicara dari jam 8. Jam 9 saya duduknya udah tidak tegak. Tapi bapak itu masih cukup tegak duduk. Itu sama kejadian 10 tahun yang lalu saya di Jawa Timur. Karena konsumsi makanan salah satunya karena itu. Jadi generasi zaman dulu itu pangan mereka beras, sayur itu lebih sehat. Dibanding kita sekarang yang beras kita udah sayur, ikan, bahkan ikan di sungai pasti sudah tercemar dengan merkuri, bahkan pestisida yang dari kebun-kebun itu. Sawit, ya. Dari apapun keperkebunan itu kan. Nggak usah takut nyebut kebun sawit. Oh, enggak juga. Oke. Ya, kira-kira begitu. Jadi kembali ke soal tadi bahwa ke misalnya kopi atau apapun produk di kelompok itu menurut saya harus. Tapi penerimaan ini saya mau ngomong lebih ke data empirik. Di katakanlah kasus di Kubai Batu Atas ya. Penerimaan petani sendiri tentang konsep organik ini seperti apa? Ya kan karena tadi kita hegemoni. Karena jangan-jangan memang agak lamban nih pertumbuhan kopinya. Atau sebenarnya ada cara lain yang sebenarnya sama aja kimia dengan organik, tapi pertumbuhannya tetap cepat atau sesuai waktunya seperti itu. Ya, saya kira begini. Ketika kita bicara petani dan kelompoknya, maka ada dua hal yang bisa kemudian kita mendorong mereka untuk tertarik dengan pertanian organik. Satu soal harga. Jadi harus ada perbedaan harga antara yang organik dengan tidak organik. Nah, kalau data statistik Aliansi Organik Indonesia itu menunjukkan bahwa contohnya beras itu lebih mahal 10-15% organik dibanding tidak organik.
Itu dari faktor harga, harus ada perbedaan itu. Jadi dalam hal ini saya kira para pihak, kalau mau sehat nggak bisa dong murah iya, amat gitu ya. iya, iya. Itu satu. Yang kedua memang lebih mendorong pada nilai-nilai yang lebih luhur seperti saya sampaikan tadi. Organik ini tugaskan biang dong. Kalau kita organik, kita berarti memberikan makanan yang sehat, sedekah yang sehat buat umat. Kalau kita semprot dengan kimia, maka kita meracuni orang. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menjadi bagian lain yang harus, dan menurut saya itu level tertinggi dalam gerakan pertanian organik atau dalam sangat ideal pariwisata berbasis komunitas, pengelolaan pertaniannya secara organik. Yeah. Tapi sejauh mana, pertanyaan saya, sejauh mana sistem lebih besar ini kalau hanya masyarakat, hanya Bang Rasdi atau teman-teman penghobi kopi yang mendorong tanpa didukung desain yang lebih besar mungkin dari pemerintah atau kementerian atau dinas terkait. Pak Jokowi katanya di webinar pertanian masa depan, tapi kalau masa depan nggak dimulai saat ini, rasanya juga agak berat. Nah, memulainya saat ini, gimana kondisi hari ini? Apa yang dukungan lebih nampak, entah itu inisiatif dari pemerintah nasional atau daerah? Iya. Ayo dong, kalau mulai organik, jangan-jangan rezim pestisida, rezim pupuk kimia juga terlalu kuat nih. Nah, kita gimana untuk support petani? Atau organik juga butuh pupuk yang sudah tersedia kan untuk secara, itu hal lain. Tapi maksud saya kalau kita bicara melihat perkembangan ya. Ketika saya 2002 itu bersama teman-teman membangun Aliansi Organik Indonesia. 2002 tahun ya? Berapa? 18 tahun yang lalu. Ya, sudah cukup lama. Kemudian kita ukur dengan hari ini 2020, maka sudah sangat banyak perkembangan. Satu, dari kerangka kebijakan. Zaman 2002 sampai sekarang itu sudah ada yang namanya Permentan Pertanian Organik, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pertanian Organik. Lalu sudah ada di masa periode Jokowi kemarin ada program 1000 Desa Organik. Bahkan kalau yang terakhir pernyataan secara politis. Tentunya masih banyak kekurangan kalau kita bicara. Tapi kalau kita lihat tren itu pasti kalau itu di kebijakan, termasuk di pemerintah daerah. Jadi di pemerintah daerah di Indonesia sekarang itu barusan kemarin juga kami conference itu ada yang namanya ALGOA. Aliansi Local Government on Organic Agriculture. Jadi aliansi pemerintah daerah untuk pertanian organik di dunia. Untuk yang kita punya jejaring di Asia. Itu kebetulan saya board di IFOAM Asia di Korea. IFOAM Asia. IFOAM International Federation Organic Movement. Itu aliansi internasional. Jadi gerakan pertanian organik dunia disebut gerakan ya. Iya. Jadi di tingkat dunia itu kalau yang dunia di Jerman kantornya, kalau yang di Asia di Seoul. Nah, jadi itu membentuk yang namanya aliansi antar pemerintah lokal. Jadi kerjasama untuk support pertanian organik. Secara spesifik di Kalteng seperti apa? Di Kalteng sampai hari ini belum ada pemerintah daerahnya yang bergabung. Saya harap bisa bergabung. Kalau di Kalimantan, Kabupaten Nunukan itu sudah bergabung. Belum, tapi kemarin waktu itu mereka menyatakan akan bergabung di aliansi pemerintah daerah itu. Nah, kalau yang pulau lain, Serdang Berlagai, Fak-Fak dan beberapa kabupaten itu sudah bergabung di aliansi itu. Artinya dari konteks pemerintah daerah ini menurut saya menggembirakan ya. Artinya selain di level, kalau di yang nasional masih belum cukup kuat, di level daerah itu bergerak, itu bisa akan semakin menguatkan. Artinya masih bisa kita titipkan optimisme ya? Ya, saya sangat harus saja. Iya, kita harus optimis dengan sesuatu yang menurut saya itu baik buat semua ya, dengan segala tantangan saya kira. Oke, saya ingin sedikit lebih dalam ke pengalaman pribadi Bang Rasdi sebagai fasilitator atau bagian dari gerakan untuk mengkampanyekan pertanian organik gitu di level masyarakat nih, grassroots. Ya, terhegemoni tadi. Tapi ada belum cerita success story-nya gitu yang cukup berhasil dari masyarakat yang sebelumnya hanya
mindsetnya bahkan hanya pupuk kimia, Hmm? yang sudah totally berhasil menjadi Organik. yang mungkin bisa menjadi contoh buat komunitas petani lain, termasuk di Kumpai Batu, di Pasorayan mungkin, atau di lain tempat di Kalimantan Tengah ini. Saya kira cukup banyak atau kira-kira Banyak. kita mulai dari petani beras organik di Tasikmalaya. Oke. Itu mereka ikut pameran pertama ke Biofach di Jerman itu 2011. 2011. Dan mereka sampai hari ini sudah punya ekspor beras ke berbagai negara, beras organik. Mereka tinggalkan secara total tidak pakai kimia. Jadi bahwa orang meragukan bahwa tanpa pupuk kimia itu padi tidak berhasil, buktinya sudah ada. Dan itu sudah mulai standar sertifikasi mainstream. Lalu petani madu di Danau Sentarum itu mereka dapat sertifikat sejak tahun 2008. Dan ini masih didampingi Bang Rasdi ya? Sekali-sekali karena mereka relatif sudah mandiri. Dan produk mereka itu sudah dijual di Jakarta lewat UKMW ya, lewat teman-teman di jejaring di sana. Itu yang mutu produknya sudah diakui. Banyak yang lain yang sebenarnya mereka sudah sangat yakin dan mereka sudah meninggalkan pertanian kimia yang ada datanya, kita bisa nanti di googling itu pasti ketemu lah contoh-contoh keberhasilan ya. Terus Bang, di luar faktor teknikal soal agriculture tadi ya, dalam hal pengorganisasian, apa yang menjadi catatan Bang Rasdi ini? Kota Rin Barat mungkin ya baru beberapa tahun terakhir mencoba ada inisiatif mengembangkan community based tourism, wisata berbasis komunitas, tapi kan itu nggak bisa dibangun sendiri-sendiri. Mungkin inisiatif yang sifatnya individual sudah mulai tumbuh ya, bikin homestay, bikin mungkin ini bagian juga ya ke Hawa, karena secara tidak langsung meskipun mereka yang menyerap bahan baku kemudian menjual, tapi tadi kan untuk menjamin sustainability, keberlanjutannya ketersediaan bahan baku segala macam yang harus dari catatan dalam hal pengorganisasiannya, masyarakatnya sama-sama atau apa kurang lebihnya Bang? Iya, saya kira beberapa catatan penting dalam pengorganisasian ketika kita ingin memperkuat komunitas ya. Yang pertama menurut saya peran para pihak itu sangat besar dan harus diapresiasi. Artinya ketika kita bicara satu kelompok, yang melakukan penguatan itu bukan hanya satu bendera, ada banyak bendera. Harus kolaborasi. Pengalaman KBA kita bisa lihat. Ada banyak orang di situ. Ada Siskontek, ada macam-macam. Selanting waktu itu ada Ovi, ada teman-teman banyak. Teman-teman operator, teman Desi kebetulan misalnya sebagai trader dia waktu itu pembeli. Nah, itu yang kemudian menjaga kolaborasi itu. Banyak pengalaman saya tidak hanya di sini ya, saya cukup banyak keliling tempat lain, itu gagal karena kolaborasi itu tidak dijaga. Hanya mau menang bendera sendiri. Nah, itu kemudian merugikan komunitas juga. Itu yang menurut saya catatan pentingnya. Sama dengan Danau Sentarum yang saya bilang madu hutan, itu bukan hanya non-government ya, tapi government pun terlibat. Kalau kita bicara Danau Sentarum sebagai kawasan taman nasional, itu peran kolaborasi sangat kuat, termasuk mungkin yang di sini nanti Taman Nasional Tanjung Puting ya. Bagaimana melingkan itu yang menurut saya catatan yang penting. Ini nih sedikit menyinggung government. Saya mau tanya nih Bang, ya agak sedikit ke pengalaman waktu Bang Rasdi masih sebagai manajer destinasi Tanjung Puting ya, dari program Siskontek. Itu kenapa Siskontek hanya satu periode 4 tahun ya? Saya lihat di lain tempat, di Flores, di Wakatobi, sampai saat ini Siskontek masih punya peran di sana. Apakah di sini cepat berakhir itu waktu itu karena memang sudah dirasa bisa mandiri, bisa maju, atau ada faktor lain nih, hubungan siapa tahu dengan pemerintah kurang support atau seperti apa? Buka aja lah. Saya tidak tahu secara real ya, karena itu keputusan di kantor Jakarta ya, atau kantor Bali waktu itu.
Tetapi ada beberapa praduga saya kira yang salah satu yang menjadi penting ketika mereka memutuskan lanjut atau tidak adalah bagaimana atmosfer di daerah tersebut. Artinya kalau atmosfernya tidak cukup mendukung, maka mereka kan berpikir ulang untuk bahwa mereka sudah investasi dana program segini, tapi karena ada hambatan birokrasi kemudian ada hambatan birokrasi memangnya. Ya, saya kira mungkin itu salah satu kesulitan kemarin ya. Tapi saya tidak bisa pastikan bahwa itu memang itu faktor utamanya. Itu teman-teman di Jakarta ya. Ya, karena bagaimanapun Swisscontact adalah lembaga CSO internasional, itu memang yang membutuhkan legalitas yang cukup lengkap dan kerjasama yang lebih kuat, pasti dengan government ya. Berbeda misalnya mungkin kalau NGO lokal ya itu lebih langsung saja masyarakat. Tidak ada persoalan apa. Oke. Tapi misalnya seperti di Flores, mereka berdampingan dengan Labuan Bajo, gitu kan? Taman Nasional Komodo ya. Taman Nasional Komodo. Artinya faktor nilai support sekitarnya itu sudah sangat lebih lah. Ya mungkin sini mungkin Tanjung Puting. Enggak, Tanjung Puting. Nah, bukan karena faktor seperti itu juga. Yang mana? Yang soal yang Tanjung Puting? Iya, di Kalteng. Saya kira enggak juga. Enggak juga ya. Iya, enggak juga. Tapi kalau poin saya tentang kolaborasi itu tidak hanya kalau kita bicara government kan dalam konteks yang lebih luas. Bisa taman nasional, bisa pemerintah daerah, bisa bahkan yang perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Artinya kalau kita bicara sukses story Danau Sentarum dengan Taman Nasional Danau Sentarum dengan komunitas Riau, itu relasinya itu kolaborasinya sangat bagus gitu. Sehingga sampai hari ini pun mereka bisa. Siapa yang harus mengelit memimpin dari kolaborasi yang luas seperti itu? Agak sulit memilih atau kita bilang bahwa siapa yang harus memimpin. Tapi paling tidak semua pihak di situ itu harus punya kesadaran yang tinggi bahwa sesuatu itu berhasil kalau kita sama-sama. Artinya gini nih, saya misalnya punya lembaga, sudah ada yang ngurus nih, tapi kita lihat sebenarnya masih ada celah di sana yang belum, saya pengen ngisi nih. Nah, mungkin faktor komunikasi antara kita. Nah, seperti ini nih gimana untuk supaya ketemu? Ya, saya kira memang bukan absolut bahwa harus ada siapa yang melihat, tetapi harus ada siapapun itu. Mengkoordinir ya. Kalau yang di Danau Sentarum itu ada satu kawan di sana, itu memang sangat kuat menjaga kolaborasi itu. Jadi itu saya kira siapapun, apakah dia pemerintah, bisa saja. Kalau misalnya pemerintah daerahnya cukup punya person yang mampu membangun kolaborasi itu, saya sangat baik. Tentunya itu levelnya jauh lebih tinggi menurut saya dibanding yang misalnya teman-teman NGO ya. Karena secara mandat bisa pasti sebenarnya pemerintah daerah. Iya, gitu. Harusnya mereka bisa menjadi leading. Aja nih ya. Bahkan kasih kerjaan ini lalu ada bukan kami yang danai, kalian aja sendiri gitu ya. Itu bahkan itu penting bisa, untuk bisa menjaga gap-gap antar pihak. Nah, itu menurut saya kalau ditanya mungkin itu yang paling tepat. Jadi kalau misalnya belum ada aktor di luar Pemda ya yang punya ini, kan kita tidak bisa paksa juga. Ada orang yang mengambil posisi berdarah-darah walaupun tidak ada dapat keuntungan ekonomi yang cukup besar, tapi dia punya sesuatu yang peran yang kuat. Nah, itu saya kira maka kita tempatkan itu pada pemerintah daerah. Saya hampir lupa nih. Ada satu pertanyaan yang saya rasa cukup penting nih. Terutama kalau kita bicara supaya lebih nyaman bagi teman-teman di Kalimantan secara umum atau Kalteng ya. Untuk masyarakat peladang. Seperti di Lopus itu kan basisnya peladang ya materialnya. Nah, sekarang peladang ini dilarang membakar. Sementara mereka belum punya skill teknis yang memadai untuk tidak membakar dalam membuka ladang. Mereka ditangkapin. Di Kalimantan banyak kasus. Saya juga banyak meliput itu sebagai wartawan. Ini gimana menyikapi ini, Bang? Sebenarnya membakar itu mungkin di sisi organik
tidak termasuk organik atau bukan, atau masih organik moderat? Satu itu. Kedua, ini gimana nih kita supaya mereka eksis? Ini bagian sudah sekian lama menjadi bagian dari budaya mereka buka ladang dengan membakar terbatas sebenarnya hanya untuk menambah, kalau alasan mereka unsur zat hara misalnya kurang pada lahan terutama di Kalimantan. Nah, ini gimana Bang Rusdi? Sampai hari ini saya masih berkeyakinan dan selalu menyuarakan bahwa berladang itu organik. Termasuk buka lahan dengan cara membakar secara tradisi budaya. Iya, iya. Okay. Orang mengatakan organik, ya? Itu tidak organik karena memang tidak tahu secara real bagaimana petani itu membakar. Okay. Saya sudah ikut proses berladang itu sejak di Pegunungan Meratus. Di Meratus Kalimantan Selatan. Okay. Itu saya sempat ikut mulai dari buka lahan sampai mereka panen. Okay. Saya tinggal di ladang waktu itu. Jadi saya tahu bagaimana cara mereka membuka ladang dengan ritual-ritual, dengan budaya yang kuat, bagaimana api itu tidak menjalar ke hutan, bagaimana mereka melihat arah angin, menentukan jam bakar kapan, membuat sekat bakar, itu mereka lakukan. Problemnya adalah kemudian itu terganggu dengan misalnya praktek-praktek pembukaan ladang yang dilakukan oleh misalnya masyarakat dari luar yang memang tidak kuat secara budaya. Itu problem tersendiri ya. Ya sekedar buka lahan bakar. Betul, itu ada kasusnya. Ada kasusnya itu. Saya kira itu. Jadi dalam konteks berladang, menurut saya itu kebudayaan komunitas. Karena mereka juga punya mekanisme adat untuk mengasih hukuman sanksi buat yang membakar dianggap melanggar ya. Ya, kalau sampai kena kebun tetangganya atau hutan itu ada sanksi adat. Nah, menurut saya modal kebudayaan seperti ini yang harus kita kuatkan. Okay. Dan itu yang harus selalu kita suarakan. Artinya sebenarnya kan secara politik kebijakan pun sebenarnya dari MK 35 itu secara kearifan tradisional itu udah diakui lah adat, dan menurut saya menjadi tugas kita semua untuk menyuarakan itu. Artinya tapi di Kalteng kayaknya agak berat ini Bang. Tahun kemarin itu yang saya liput khusus itu ya, selain kasus di Kota Ringin Lama itu tetap dihukum 5 bulan seperti itu karena mereka buka lahan tidak sampai 1 hektar, setengah hektar atau 2/3 hektar seperti itu, dan harus menjalani hukuman. Tidak ada, walaupun di pasal penjelasan di Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu yang pengecualian membakar itu boleh karena sisi kearifan tradisional, itu sama sekali sepertinya tidak terlalu penting bagi penegak hukum. Ya, artinya kan begini, kalau kita bicara soal realitas hukum, praktek hukum itu kan bisa berbeda juga dengan yang kita harapkan. Artinya itu sudah lebih kompleks lah, bahwa kemudian ketika hakim dengan keyakinannya memutuskan ini bersalah, hukum 5 bulan, kalau hakimnya independen sih ya oke, tapi kan bisa saja keputusan hakim itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Artinya saya kira dalam konstelasi pembangunan Kalimantan ada banyak faktor, misalnya bahwa kemudian komunitas lokal itu tersingkirkan begitu. Apa yang bisa menguatkan mereka nih? Sebenarnya itu bagian dari kearifan lokal nih, warisan budaya leluhur, adat, dan secara teknik agriculture itu organik gitu kan. Artinya harus kita bantu nih mereka ini. Kalau kita mungkin hanya bisa teriak, hanya bisa menyuarakan. Iya, artinya pemerintah daerah terutama ini. Ya, selain pemerintah daerah atau siapapun di luar itu, menurut saya yang paling pertama adalah bagaimana komunitas lokal, komunitas tradisi atau komunitas adat itu tetap melakukan penguatan itu, termasuk bagaimana sistem nilai yang ada di dalamnya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sekian banyak komunitas adat, komunitas lokal itu yang memang juga sistem nilainya udah tidak terbangun secara kuat ya. Misalnya soal contoh hukum adat apabila lahan itu terbakar. Nah, itu PR besar menurut saya. Itu satu. Jadi kita yang mengaku atau bilang bahwa kita adalah pejuang untuk bagaimana, termasuk kita yang bilang oke, kita harus kuatkan mereka. Kita harus benar-benar punya program yang kuat di tingkat tapak komunitas. Artinya mereka juga kan
saya kira sejauh yang saya berkelana mengembara ke desa-desa, Ya. itu mereka pada posisi yang bingung juga, bimbang, ini saya mau tetap pertahankan ini tapi siapa yang bisa diajak bicara, siapa yang bisa memberikan pandangan-pandangan, oke gini caranya kalau tetap berladang, ada misalnya apa, penangkapan, bagaimana cara-caranya. Teman-teman sudah melakukan pelatihan paralegal dan seterusnya. Nah, termasuk soal misalnya kita bicara kalau kita mau tetap kembangkan ladang padi lokal, kalau misalnya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang kan realitasnya sudah ada kebutuhan pendidikan bla bla bla. Nah, bagaimana misalnya kita mengembangkan selain untuk kebutuhan subsisten mereka, itu hasil dari ladang itu bisa secara ekonomi kita pasarkan. Nah, bentuk-bentuk praktis seperti itu kan harusnya teman-teman yang pejuang masyarakat lokal, masyarakat ini harusnya, walaupun sekarang saya kira sudah banyak juga yang melakukan itu, tapi kan kita kembalikan pada para penggiat itu, apakah memang benar-benar melakukan itu secara murni dan konsekuen atau hanya sekedar lip service. Oke Bang, mungkin kita sudah mendekati terakhir. Catatannya yang mungkin lebih bisa kita berikan secara lebih konkret untuk misalnya otoritas yang menangani pariwisata berbasis komunitas, ya katakanlah dinas pariwisata atau pemerintah daerah seperti itu, untuk kasus di Kalteng atau spesifik di Kota Waringin Barat. Apa yang menurut Bang Rasdi harus segera mereka lakukan kalau betul-betul ingin mengembangkan pariwisata tidak hanya dari destinasi utama kita Tanjung Puting nih? Ya tadi kita secara konsep bisa ngomong berbasis livelihood, mata pencarian hari-hari. Tapi mungkin banyak hal lah, ketidakpercayaan apakah tadi bertanam kopi bisa lebih menjanjikan secara luas, atau beras organik atau gula aren seperti di Kota Waringin Lama, yang sebenarnya menurut saya untuk konteks Kalteng tetap unik ini, karena tidak banyak yang melakukan. Jadi kalau tidak ada kekuatan yang lebih besar dibanding civil society atau masyarakat seperti kita ini, yang bisa kita sampaikan mungkin. Ya, saya kira saya kembali ke pernyataan saya tadi bahwa harus ada grand strategi dari pemerintah daerah. Grand strategi itu basisnya tadi bahwa visi pembangunan pariwisata di Kobar atau Kalteng adalah pembangunan pariwisata berbasis livelihood komunitas. Jadi kalau kita bicara grand strategi ada visi besarnya ya. Nah, itu artinya kalau visinya adalah livelihood komunitas, maka tidak hanya dinas pariwisata yang punya tanggung jawab di situ. Mulai dari dinas perdagangan, yang izin POM, pertanian, pengembangan perkebunan, kelautan. Nah, itu dan itu bisa didirigeni oleh kepala daerah. Kepala daerah. Artinya itu menjadi sangat penting. Dimasukkan. Kepala daerah harus benar-benar memahami ini gagasan tentang pembangunan pariwisata berbasis livelihood tadi, mata pencarian komunitas, bahwa di bawah ini harus semua lini SKPD-nya menjadi memahami itu, sehingga kemudian tingkat tapak bahkan orang di luar pemerintah daerah itu ini kita tinggal masuk di sini karena secara pemerintah daerah ini sudah punya grand strategi ini. Mungkin dulu sudah ada tetapi mungkin tidak begitu diseriusi atau dicermati lebih dalam lagi, bahwa saya kira. Terima kasih Bang Rasdi. Sama-sama. Mungkin kurang panjang atau kepanjangan. Tapi mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya lah ya buat pengembangan pariwisata berbasis komunitas, karena di daerah ini juga kepala daerah berulang kali berbicara bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang diandalkan, dan mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menjadi sedikit banyak perhatian, dan banyak pemerintah daerah Kota Waringin Barat bisa berkaca pada pemerintah daerah lain yang sudah bergabung di banyak inisiatif ya, termasuk Algoa tadi. Itu bisa berkaca, mungkin bisa jadi refleksi ya, bahwa ada beberapa ruang pembangunan lain yang itu sebenarnya dalam tren pembangunan ke depan itu sudah berjalan. Kalau kita bahkan ketinggalan kalau misalnya coba refleksi ya, daripada bicara masa depan ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Rasdi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain untuk perbincangan yang lain. Rasanya masih banyak nih yang belum kita bahas.
kalau soal lingkungan hidup apalagi gitu ya. Iya. Makasih Bang Rasdi. Terima kasih. Ya.